Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatiati Sabila, NPM 20030505074 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia dari pemerintah pusat hingga daerah. Sebelum kita membahas ini, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian pemerintahan, pemerintah, dan organisasi. Yuk kita mulai saja dari pemerintahan. Pemerintahan adalah orang atau sekelompok orang yang berada dalam pemerintah. Orang tersebut mempunyai kekuasaan dan kewenangan melaksanakan kepemimpinan dan mengelola serta mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah di mana dia ditempatkan. Selanjutnya pemerintah. Pemerintah adalah sekelompok orang yang berkumpul dalam suatu wadah bernama negara untuk membuat hukum dan undang-undang serta menerapkannya pada wilayah tertentu. Dan terakhir organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah yang berisi sekelompok orang mempunyai pengurus dan mempunyai tujuan yang sama. Jadi, setelah kita ketahui pengertian dari pemerintahan, pemerintah, dan organisasi, maka organisasi pemerintahan adalah sebuah wadah atau lembaga yang melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan, baik secara luas maupun secara sempit. Jadi, organisasi pemerintahan adalah semua organisasi yang akan terlibat dalam proses politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan ilmu kenegaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organisasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia dari pemerintah pusat hingga daerah. Dengan demikian, saya akan menjelaskan organisasi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga negara dan daerah di bawahnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintah Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD Negara Republik Indonesia dibuat pada 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi di bawah UUD 1945 yaitu terdapat BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Ada juga lembaga legislatif yang terdapat MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. MPR merupakan lembaga tinggi negara susunan. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan juga terdapat lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan serta langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tugas-tugas presiden yaitu: 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. 2. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika keadaan memaksa. 3. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan kewenangannya. 3. Memberi gerasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana. 4. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. 5. Memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana, dan masih banyak lagi. Dan juga di dalam yudikatif terdapat MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KZ atau Komisi Yudisial. MA adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman.
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. KZ merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Di bawah Presiden dan Wakil Presiden terdapat organisasi atau lembaga gubernur dan wakil gubernur. Tugasnya yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan DPRD. 2. Mengajukan perancangan peraturan daerah. 3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Terdapat juga DPRD Provinsi. DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Setelah itu, di bawah gubernur dan wakil gubernur terdapat camat. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Tugas seorang camat yaitu 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. 2. Mengordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan perda atau peraturan bupati. Kemudian di bawah camat terdapat kepala desa atau lurah. Kepala desa atau lurah merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 kali masa jabatan. Dan juga terdapat BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemangku agama, dan tokoh atau pembuka masyarakat lainnya. Sekian penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.